Aku kangen, jangan lama-lama dong ngilangnya. Aku dengar suara ketikannya. Ternyata Mas Lutfi emang diem-diem sering chatan sama cewek itu. Aku kangen, jangan lama-lama dong ngilangnya. Astaga, kok malah dikirim ke Elika? Aduh, kalau dia baca bisa gawat. Untung dia udah tidur nyenyak. Mas, ada apa? Kok ribut sendiri? Jam segini masih main HP sih, Mas? Enggak, tadi salah kirim chat. Harusnya ke grup anak kantor, malah dikirim ke kamu. Kok bisa salah kirim? Mas, kamu mau keluar lagi? Emang tiap malam minggu gak bosan nongkrong terus? Hehe, ya biar seger aja, nongkrong sama teman-teman bentar. Bengong di rumah kan mumet. Aku ngerti sih, cuma kadang aku jadi suka kesepian. Kamu kan sering pulang tengah malam, aku sendirian di rumah. Iya, maaf ya, aku janji kali ini nggak pulang terlalu malam. Paling jam 11-an udah balik. Tapi kok bawa tas segala, kayak mau kerja aja. Oh, ini isinya charger sama barang-barang doang, biar rapi aja, nggak banyak yang ketinggalan. Oh gitu, ya udah. Tapi bener ya, kamu jangan pulang sampai malam banget. Tenang aja sayang, kamu tinggal nonton TV, duduk santai. Nanti aku pulang cepat. Ya udah, aku percaya. Aku berangkat dulu ya sayang. Hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, Mas. Iya, makasih. Kamu jangan tidur terlalu malam. Besok kan masih banyak kerjaan rumah. Iya, aku tahu. Ya udah jalan sana, takutnya teman-teman kamu udah pada nungguin. Oke, dah sayang. Jangan lupa kabarin kalau udah mau pulang. Lutfi, sini bro, duduk sini. Lama banget, udah keburu pesen minum duluan nih. Macet banget jalanan kalau malam minggu. Untung gak balik kanan, hahaha. Ya elah, bukan macet kali itu mah. Paling mampir dulu beli parfum ya kan. Ngaco aja, mana ada mampir-mampir segala. Nih, sini duduk. Kenalin dulu lah, biar enak ngobrolnya. Hai, aku Bella. Salam kenal ya. Jangan pada kaku. Kita nongkrong santai aja. Aku Neng. Iya, aku Lutfi. Santai aja Lutfi, nggak usah tegang gitu. Kayak lagi sidang skripsi aja mukanya. Belum biasa aja nongkrong rame gini. Padahal muka sama gayanya udah mirip anak tongkrongan. Iya, cuma kalau ada cewek langsung grogi. Nih Neng, lihat aja dia nggak berani natep lama. Santai aja, kan aku juga masih adaptasi. Kenapa rasanya adem ya kalau lihat senyumnya? Udahlah, yang penting malam ini kita senang-senang. Nanti makin lama juga makin asik ngobrolnya. Tenang aja, aku bisa bikin suasananya jadi rame kok. Oh, tuh Lutfi, tenang aja. Iya dah, iya. Jangan suka pada ngeledek gitulah. Tenang, aku mah gak bakalan ngeledekin. Kalau mereka ngeledekin kamu, aku bakal belain. Wah, bahaya nih. Jangan-jangan besok udah ada yang saling nyariin. Duh, Angga kok bisa paham ya? Tapi kenapa aku jadi deg-degan gini ya? Neng juga cakep banget. Bikin aku salah tingkah. Duh, gawat nih. Jangan lupa nanti nongkrong lagi ya. Kemarin ngobrolnya seru banget. Mas, dari tadi ngetik sama siapa sih? Serius banget perasaan. Enggak kok. Cuma balesin grup kantor. Loh, jangan lupa nanti nongkrong lagi. Maksudnya apa, Mas? Ya ampun, harusnya ke grup anak-anak tongkrongan sayang. Bukan ke kamu, tapi candaan doang kok. Tapi kenapa tulisannya kayak gitu? Apa yang salah? Kan aku ngajak nongkrong doang. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Serius, itu buat Angga sama Agung. Kalau nggak percaya nih kamu tanya mereka aja. Ya udah, aku percaya. Tapi bener gak ada yang kamu tutup-tutupin kan, Mas? Nggak ada sayang, jangan overthinking gitu ah. Kenapa rasanya ada yang gak beres ya? Aku jadi gelisah gini. Mau beli apa hari ini Bu Elika? Cabai setengah kilo, tomat seperempat, sama bayam seikat ya, Pak. Elika, sendirian aja. Mas Lutfi kemana? Jarang kelihatan bareng. Iya Bu, suami saya kerja, jadi kemana-mana harus sendiri deh. Tapi aku sering loh lihat suamimu ke kafe pinggir kota. Emang rame sih kafenya. Suamimu emang suka nongkrong ya? Iya Bu, biasalah cowok. Tapi waktu itu aku lihat dia nongkrong sama teman-teman cowoknya. Tapi aku lihat ada cewek juga. Oh gitu ya Bu, ya mungkin temennya bawa pacar kali. Mungkin ya, aku juga nggak terlalu merhatiin. Cuma ya sering kelihatan aja. Soalnya kafenya kan deket sama rumah anakku. Nih Bu, cabenya pas setengah kilo. Bayamnya sama tomat udah diplastikin semua. Makasih Pak, berapa semuanya? 12.000 Bu. Ini pas ya, makasih. Ya udah aku duluan ya.
Jadi bener dia sering di kafe sama cewek juga. Tapi aku nggak boleh langsung overthinking. Aku harus cari bukti dulu. Weh, malam ini si Lutfi makin rajin nongkrong. Kayaknya ada alasan khusus nih, ya kan? Ah, biasa aja, kan kalian yang ngajak. Hahaha, biasa. Dari tadi dilihatnya kamu sama Neng aja yang asik ngobrol sampai lupa kita ada di sini. Jangan gitu dong, jadi salting kayak gini nih. Biarin aja, mereka emang suka ngeledekin. Kamu nggak usah diambil hati. Kamu suka kopi apa biasanya? Aku suka cappuccino soalnya nggak terlalu pahit. Kamu? Americano, biar melek. Tapi kalau ngobrol sama kamu nggak butuh kopi sih, nggak ngantuk sama sekali soalnya. Kamu bisa aja. Kawat, baru 2 kali nongkrong udah mulai gombal-gombal. Besok-besok pasti ada yang WhatsApp-WhatsAppan nih tengah malam, yakin dah. Nih, kalau mau ngobrol pakai nomor ini aja. Kita kan belum pernah chattingan. Makasih ya, aku simpen nomornya. Waduh, udah dapet nomor pribadi segala. Awas loh Lutfi, kalau sampai kebablasan kamu inget kan udah ada yang nungguin di rumah. Aku tahu batasan kok, buat teman ngobrol aja. Soalnya Neng bisa bikin suasana jadi seru, ya kan Neng? Iya, tenang aja. Aku pulang sayang, maaf agak malam. Tadi ngobrolnya agak panjang, jadi lama deh. Iya, aku udah bisa nebak sih. Kamu kalau kumpul sama temen suka lupa waktu. Hehehe, iya maaf ya sayang. Aku mau teh hangat dong, ada nggak? Nih, tadi udah aku bikinin dari tadi, tapi masih anget kok. Makasih, kamu jangan marah ya sama aku. Aku nggak marah mas, cuma jangan bikin aku kesepian kayak gini dong, nggak enak tahu. Mas, kapan ketemu lagi? Mas, HP-mu bunyi tuh. Oh iya, biarin aja paling dari anak kantor. Aku mandi bentar ya, biar seger. Iya sana, handuknya udah aku siapin. Erika, sini deket aku. Lama banget gak nongol di arisan. Iya bu, kemarin-kemarin sibuk banget, baru sekarang bisa datang. Elika, aku sering loh lihat suamimu nongkrong di kafe jalan kota, kafe yang suka rame tiap malam minggu itu loh. Iya bu, suamiku emang sering ngumpul sama teman-temannya di situ. Tapi sering banget ya, hampir tiap malam minggu kelihatan di sana, dan kayaknya ada ceweknya juga deh. Tuh kan Erika, aku udah bilang kan kemarin, bukan cuma aku yang lihat, jelas ada cewek juga duduk bareng suami kamu, bukan cuma cowok-cowok doang. Mungkin pacar temennya bu, aku nggak mau langsung nuduh tanpa tahu pasti aku mah. Aku sebenarnya ragu nunjukin, takut bikin kamu kepikiran, tapi kayaknya kamu perlu waspada deh. Ini Lutfi, sama siapa cewek itu? Aku nggak kenal, tapi lihat posisi duduknya deket banget, senyumnya juga beda. Aku nggak nyangka, kok bisa sampai kayak gitu. Sabar ya Erika, jangan langsung marah. Ini udah waktunya kamu buat cari bukti, biar nggak jadi fitnah. Makasih bu udah kasih tahu aku soal ini, aku hargain banget. Aku pamit dulu ya, ada urusan di rumah. Erika, kalau butuh teman cerita jangan sungkan, kita siap dengerin. Iya bu, makasih, aku jalan dulu, mari. Akhirnya bisa chatan walaupun sebentar. Aku kangen, jangan lama-lama dong ngilangnya. Aku dengar suara ketikannya. Ternyata Mas Lutfi emang diem-diem sering chatan sama cewek itu. Aku kangen, jangan lama-lama dong ngilangnya. Astaga, kok malah dikirim ke Elika? Aduh, kalau dia baca bisa gawat. Untung dia udah tidur nyenyak. Mas, ada apa? Kok ribut sendiri? Jam segini masih main HP sih mas? Enggak, tadi salah kirim chat. Harusnya ke grup anak kantor, malah dikirim ke kamu. Kok bisa salah kirim terus ya? Aneh aja rasanya. Namanya juga banyak grup, kadang salah baca. Oh gitu, ya udah mending kamu tidur, jangan main HP terus. Ini udah malam loh mas. Iya, bentar lagi kamu tidur aja. Maaf ya, jadi keganggu tidurnya. Aku udah yakin ada yang disembunyiin. Tinggal tunggu saatnya aku buka semua. Masih kebuka WA-nya, jangan-jangan ada yang penting di sini. Semoga dia nggak kebangun. Aku nggak sabar ketemu kamu besok mas. Jangan PHP ya, soalnya aku kangen banget. Ya Tuhan, jadi bener.
Neng, itu cewek dari kafe. Aku harus foto chat itu sebagai bukti. Selama ini dia bohong terus sama aku. Katanya nongkrong sama temen, ternyata ada perempuan. Mas, jangan lupa hapus chat ini, takut ketahuan. Dia sampai disuruh hapus. Berarti ini udah sejauh itu hubungannya. Aku simpen dulu deh, aku harus punya bukti lain. Aku nggak boleh gegabah sekarang. Besok aku siapin cara biar dia nggak bisa ngelak lagi. Sabar ya Lika, sabar. Woi Lutfi, malam ini kelihatan sumringah banget. Mana dari tadi sama Neng terus? Hahaha, iya, kita sampai dilupain loh. Udahlah, kalian ngopi aja, jangan ganggu. Ih, kalian suka ngeledekin deh. Jadi ini ya alasan nongkrong tiap minggu sama cewek kayak gini. Elika, aku bisa jelasin. Waduh, Elika, ini gawat banget. Saya nggak tahu kalau dia udah punya istri. Cewek waras mana yang mau duduk mesra sama laki-laki beristri? Astaga, Bu, saya. Kamu pikir gampang ngerebut suami orang? Jadi cewek tuh jangan gatel. Cukup Elika, jangan bikin malu. Malu? Aku yang malu punya suami pengkhianat kayak kamu. Ini buktinya. Waduh, ada pelakor. Bini soalnya yang gerebek langsung cuy. Gila, ini panas banget pasti. Semua chat salah kirim itu buat dia kan mas? Kamu bilang kangen, kamu ngajak ketemuan. Semua chat itu buat perempuan ini ya? Lutfi, udah ngaku aja. Udah terlanjur ketangkep basah. Iya, mending jujur aja. Aku hilaf Elika. Aku beneran salah. Hilaf sampai bikin aku jadi bahan gosip satu kampung. Udah banyak tetangga yang ngelaporin perselingkuhan kamu sama wanita ini. Aku pergi sekarang. Jangan sentuh tangan aku lagi. Kenapa malam-malam begini ribut? Pak Elika, Pak Lutfi. Pak, saya nggak kuat lagi. Semua bukti udah saya pegang. Lutfi udah selingkuh sama cewek lain. Jadi jangan halangin saya untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Elika, jangan buka aib kita depan banyak orang. Kita bisa bahas berdua aja. Bahas berdua? Kamu udah bikin aku malu di depan banyak orang. Sekarang aku nggak mau ditipu lagi. Semua orang berhak tahu. Aduh, ternyata bukan cuma gosip doang. Lutfi, jawab jujur. Apakah benar terjadi perselingkuhan di rumah tangga kalian? Iya Pak, saya salah, saya hilaf. Hilaf? Kamu bohong mas. Kamu kira aku bodoh? Kasihan Elika, padahal udah setia banget. Elika, tolong kasih aku kesempatan. Aku janji bakal berubah. Cukup mas, aku nggak mau lagi hidup dengan janji kosong. Udah jelas salah, masih aja ngeles. Mulai besok kamu keluar dari rumah ini. Aku nggak bisa terus-terusan dibohongin. Elika, aku beneran harus pergi. Aku masih bisa kok perbaikin semuanya. Pergi mas, aku nggak mau lagi lihat muka kamu di rumah ini. Wih, panas banget tuh kayaknya. Elika sampai ngamuk beneran. Lagian siapa juga yang tahan kalau dibohongin terus? Elika, aku nyesel. Aku masih cinta sama kamu. Cinta? Cinta macam apa yang kamu bawa? Cinta yang kamu bagi-bagi ke cewek kafe itu? Nah kan, bener-bener selingkuh sama cabe-cabean. Aku mohon, kali aja kasih kesempatan terakhir. Kesempatan? Aku udah kasih kesempatan dari pertama kamu salah kirim chat. Dari aku dengar gosip kamu sampai aku lihat kamu mesra-mesraan di depan mata aku. Apa itu belum cukup mas? Aku janji bakal berubah Elika. Janji kamu itu sampah. Kamu pikir aku masih bisa percaya? Gila, berani banget dia masih janji-janji. Hah, kalau itu keputusan kamu, aku pamit. Pergi dan jangan pernah balik lagi karena kamu gak pantas jadi suami. Lihat, diusir beneran. Aku lebih baik sendiri daripada hidup dengan pengkhianat. Itu akibat main api, kebakar juga akhirnya. Makasih semua udah ada di pihak aku. Maaf udah bikin kegaduhan. Aku cuma gak mau hidup dalam kebohongan. Sekarang aku gak akan dibohongin lagi. Kamu kuat Elika, ini langkah yang tepat. Aku akan baik-baik aja. Hidup aku gak akan berhenti cuma gara-gara cewek brengsek itu.